Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kegiatan belajar dari rumah atau BDR. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang lalu. Nah, yaitu turunan fungsi inverse trigonometri, ya. Turunan fungsi inverse trigonometri. Pembelajaran kita di pertemuan kali ini, ya. Setelah kita menyimak video pembelajaran ini, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bisa atau memiliki kemampuan atau keterampilan bagaimana menentukan turunan fungsi inverse trigonometri. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan turunan fungsi inverse trigonometri. Nah, sebelumnya itu ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami kembali. Nah, untuk lebih jelasnya, baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, silahkan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita ketemu kembali dalam pembahasan materi turunan fungsi inverse trigonometri. Nah, pada materi ini ya akan kita permantap bagaimana cara menurunkan fungsi inverse trigonometri. Nah, sebelumnya itu ada beberapa materi dasar atau konsep dasar yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi inverse trigonometri, ya, turunan fungsi inverse trigonometri. Nah, adapun materi-materi yang dimaksud itu adalah yang pertama yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, ini harus diingat kembali bagaimana rumus turunan fungsi trigonometri. Nah, ini ya, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Ini ada 6 rumusnya. Yang pertama, sin X turunannya adalah cos X. Cosinus X turunannya negatif sin X. Tangen X turunannya adalah secant kuadrat X. Kotangen X turunannya adalah kosekant kuadrat X. Kemudian secant X turunannya adalah secant X tangen X. Yang terakhir, kosekant X turunannya negatif kosekant X kotangen X. Ini adalah rumus dasar turunan fungsi trigonometri yang harus diingat kembali. Berikutnya yang kedua, yang perlu juga dipahami adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, yang mana itu? Nah, yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan diingat kembali, yaitu menggunakan segitiga di mana ini sudut tetanya. Nah, ini sisi di depan sudut theta, kemudian yang ini AB, sisi di samping sudut, kemudian yang ini sisi miring. Nah, untuk rumus ini sin theta itu rumusnya sisi depan per sisi miring. Ini per ini. Kemudian kosinus theta, sisi samping theta per sisi miring. Kemudian tangen theta, yaitu sisi depan tangen theta yang berhadapan dengan sudut theta berbanding dengan sisi samping. Ini untuk sin cos tangen. Kemudian kebalikannya kosekan. Nah, ini kosekan theta sisi miring per sisi depan, ya. Jadi kosekan itu kebalikan dari sinus. Kemudian sekant theta kebalikan dari kosinus theta. Kemudian kotangen theta kebalikan dari tangen theta. Nah, ini rumus ini harus diingat kembali bagaimana cara penggunaannya, ya. Oke, lanjut. Yang terakhir yang harus dikuasai adalah rumus teorema Pitagoras. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anakku yang sudah kelas 3 atau kelas 12 tingkat SMA. Ya, yang mana itu teorema Pitagoras? Ah, ini ya. Misalkan ada segitiga A, B, C. Nah, ini sisi A, sisi B, dan sisi C. Di mana sisi C ini adalah sisi miring. Nah, rumus Pitagorasnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini rumus Pitagoras.
Nah, rumus ini bisa kita jabarkan ke tiga bentuk ini ya. Kalau misalkan yang kita mau hitung adalah A, berarti akar dari C kuadrat kurang B kuadrat. Jadi ini pindah ruas ya. Oke, begitupun kalau B sama dengan akar C kuadrat kurang A kuadrat. Ya ini. Kemudian terakhir C, yaitu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, keempat rumus ini wajib diingat kembali supaya ke depan atau sebentar dalam pembahasan materi kita di turunan impers fungsi trigonometri akan lebih mudah. Oke, baik. Kita langsung saja ke pembahasan contoh-contoh soal yang terkait dengan turunan dari fungsi impers trigonometri. Nah, oke, baik. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas simbol dari fungsi impers yaitu ARC sin X atau A sin dan sin pangkat min 1 ya. Oke, itu simbol fungsi impers. Oke, baik. Soal yang pertama. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan ARC sin X. Nah, penyelesaiannya yang pertama itu kita misalkan ya. Jadi kita misalkan Y sama dengan ARC sin X. Oke, karena ini adalah impers dari fungsi ya, fungsi impers berarti akibatnya kita bisa tulis sin Y sama dengan X ya. Hilang ARC-nya kita bisa tulis sin Y sama dengan X. Jadi ini kita sinkan, ini hilang ya. Nah, persamaan yang ini kita turunkan ya. Kedua ruas kita turunkan. Nah, turunannya sin. Nah, di awal pembahasan video tadi itu saya sudah jelaskan. Sin Y itu turunannya adalah cos Y dy. Kemudian ini X turunannya di fungsi aljabar itu 1. Jadi kita dapatkan cos Y dy sama dengan 1 dx. Oke. Nah, selanjutnya kita turunkan terhadap fungsi X. Berarti kita tulis dy dx. Ya, kita ambil ini dy dx. Kemudian ini 1 per cos Y. Oke, ini. Nah, sekarang ini kan kita turunkan dy terhadap dx. Berarti ini Y kita harus ganti. Kita harus cari cos Y itu berapa ya. Untuk menentukan cos Y itu atau merubah Y menjadi ada X-nya di sini, ya kita menggunakan segitiga. Nah, disinilah nanti kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, kita perhatikan sin Y sama dengan X. Jadi Y ini adalah sudutnya ya. Oke. Nah, ini segitiganya. Jadi ini Y sin Y berarti ini sudutnya Y. Nah, sementara sin Y sama dengan X. X di sini sebenarnya per 1. Jadi definisinya tadi itu kalau sin yaitu depan per sisi miring. Jadi X per 1. Ah, di sini ada ya, ada 1 per 1. Nah, kemudian berarti kita ketahui sekarang sisi di depan sudut Y itu X dan sisi miringnya 1. Nah, di rumus Pitagoras di awal video tadi dijelaskan bahwa untuk mencari sisi yang satunya berarti karena ini yang ditanyakan, yang mau dicari adalah sisi siku-siku, berarti rumusnya akar dari X pangkat 2, ya maaf, akar dari 1 pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2 itu 1 dikurangi X pangkat 2. Jadi ini adalah sisi yang ketiga. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau sin rumusnya depan per miring. Kemudian yang kita mau cari sekarang cos. Cos itu rumusnya yang di awal pembahasan tadi depan per cos yaitu sisi samping sudut Y per sisi miring. Ya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Ya, cos Y itu adalah akar dari 1 per S pangkat 2 per 1. Ini dibagi 1 hasilnya akar 1 per S pangkat 2. Jadi kita dapatkan dy dx sama dengan 1 kurang, nah ini cos Y ya, kita ganti dengan ini ya. Sehingga kita dapatkan akar 1 per S pangkat 2. Jadi kesimpulannya ya, turunan dari fx itu atau fx sama dengan 1 per akar 1 per S pangkat 2. Oke, inilah pembahasan soal yang pertama ya.
Oke, berikutnya kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Nah, soalnya seperti ini. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan RC cos x. Jadi itu ciri-ciri fungsi inverse ya. Penyelesaian sama tadi di contoh 1. Misalkan ya sama dengan ARC cos x. Nah, oke, maka kita dapatkan cos y sama dengan x. Nah, prinsipnya sama. Ini kita turunkan, kedua ruas ini kita turunkan ya. Turunannya cos y itu di rumus yang tadi di awal pertemuan itu minus sin y dy turunannya x1, sehingga kita dapatkan persamaan dy dx 1 per negatif sin y. Nah, pada tahap ini selanjutnya kita mau cari sin y itu berapa. Nah, untuk mendapatkan itu kita buat lagi segitiga ya, dengan sudutnya y ya, yang diketahui cos. Ingat, cos berarti ini x adalah sisi samping per 1 sisi miring. Nah, oke, sehingga kita dapatkan cos y nya tetap di sini, berarti x asalnya dari sini, ini 1 dari sini. Oke, sehingga kita dapatkan, kita akan menentukan lagi sisi di depan sudut y. Ini adalah sisi siku-siku, berarti rumusnya akar dari 1 pangkat 2 dikurang ini lagi x pangkat 2 ya, sehingga kita dapatkan sin y itu sisi depan per sisi miring. Nah, ini sisi depan, ini kan ini per 1. Sehingga kita dapatkan sin y sama dengan akar dari 1 per x pangkat 2. Ini kita substitusi masuk ke sini, sehingga kita dapatkan dy dx sama dengan negatif 1 per akar dari 1 per x pangkat 2. Jadi turunan pertama dari fx adalah 1 per 1 kurang x pangkat 2, akar 1 per x pangkat 2. Jadi inilah pembahasan soal yang kedua ya, merupakan turunan fungsi inverse trigonometri dari ARC cos x atau arcus cos x. Oke, yang berikutnya contoh yang ketiga. Iya. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan arcus cos 2x. Ya. Penyelesaian. Oke, misalkan y arc cos 2x. Berarti saya dapatkan cos y, jadi ini ya diambil dengan ini, pasangkan, kemudian sisa 2x. Nah, ini kita turunkan kembali. Ya, cos y kita turunkan, 2x juga kita turunkan, sehingga kita dapat turunannya cos y itu adalah negatif sin y. Ya, ini dia sin y. Turunannya 2x itu adalah 2. Ya, mudah-mudahan masih diingat cara menurunkan fungsi aljabar di kelas 11. Oke, sehingga kita dapatkan dy dx itu sama dengan 2 per negatif sin y. Nah, seperti ini ya. Oke. Sehingga sekarang sama, ini kita cari sin y itu berapa. Nah, untuk mendapatkan sin y, kita lihat persamaan ini. Nah, ini kita buat gambar segitiganya. Ini y adalah sudutnya. Oke. Nah, ini dia. Sin kok ini ya, ingat ini 2x, berarti ini 2x sisi di samping sudut y. Di sini dia. Karena merupakan cos. Definisinya tadi kan di awal pertemuan itu cos sisi dekat per sisi miring, berarti per 1. Berarti untuk mencari ini ya menggunakan Pitagoras lagi ya. Nah, yaitu 1 pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2. Ya ini, sehingga ketiga sisinya ini sudah didapatkan, sehingga sin y bisa kita tentukan. Oke, nah ini dia. Ya, jadi sin y itu sisi depan dari sudut y per sisi miring. Nah, ini 1 kurang 2 akar dari 1 kurang 2x pangkat 2 per 1. 2x pangkat 2 itu kita sederhanakan menjadi 4x pangkat 2. Sehingga kita dapatkan sin y sama dengan akar dari 1 kurang 4x pangkat 2. Inilah yang kita substitusi masuk ke sini. Sehingga kita dapatkan dy dx sama dengan negatif 2 per akar dari 1 kurang 4x pangkat 2. Jadi kesimpulannya,
turunan dari fx sama dengan arcus cos 2x itu adalah minus 1 per akar 1 kurang 4x pangkat 2. Oke. Inilah pembahasan soal yang ketiga ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Oke, ini agak perlu tantangan lagi ya. Tentukan turunan pertama dari 2y tambah 1 sama dengan arcus tangen x pangkat 2. Oke, penyelesaian. Ya. Misal 2x tambah 1 sama dengan arcus tangen x pangkat 2. Ini boleh tidak pakai misal ya, karena memang soalnya sudah ya. Oke. Nah, ini karena ini sudah sama, jadi langkah berikutnya tangen, ini ya, ini ditangkan tangen 2y tambah 1 sama dengan x pangkat 2 ya. Hilang ARC nya, berarti kembali ke sini ke bentuk awal ya. Silakan dibuka kembali video di awal pembahasan tentang konsep turunan fungsi inverse trigonometri ya. Oke. Nah, sekarang ini kita turunkan ya, sama ya. Jadi kedua ruas ini kita turunkan ya. Ini kita turunkan, ini juga ya, ini kita turunkan ya di kelas 11 kalau ada fungsi ganda seperti ini. Kita turunkan tangannya terlebih dahulu ya, kemudian kita turunkan 2y tambah 1. Ini juga kita turunkan ya. Oke, kita turunkan hasilnya. Dilihat rumus di awal pembahasan tadi di video ini, tangen itu turunannya secant kuadrat ya. 2y tambah 1. Jadi tangannya sudah diturunkan ini. Kemudian 2y tambah 1 turunannya 2y itu turunannya 2. 1 turunannya 0. Jadi 2 tambah 0 2. Jadi kita dapatkan secant kuadrat 2y tambah 1 kali 2 dy. Ini. Kemudian x pangkat 2 kita turunkan. Itu hasilnya 2x dx ya. Ini berkurang 1 pangkatnya. Selanjutnya kita dapatkan dy dx sama tadi ya. Tapi maaf, sebelumnya itu kita bisa sederhanakan terlebih dahulu ya, supaya lebih gampang kita buat segitiganya sebentar. Jadi ini kita coret saja 2 bagi 2, 1 ya. Jadi yang tersisa ini, ini di ruas kiri, kemudian di ruas kanan yang tersisa adalah x saja. Sehingga kita dapatkan dy dx sama dengan x per secant kuadrat 2y tambah 1. Langkah selanjutnya ya, setelah ini kita dapatkan, kita mencari nilainya ini secant kuadrat 2y tambah 1. Nah, untuk menentukan ini kita buat segitiga berdasarkan persamaan ini ya. Ingat 2y tambah 1 ini sebagai sudut. Nah, ini tangan, ingat rumusnya di awal pembahasan di video ini, tangan itu sisi depan berbanding sisi samping. Berarti x pangkat 2 ini di depan, ada per 1 itu samping. Oke. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Ya. Jadi sudutnya 2y tambah 1. X pangkat 2 ini depan, pernya 1 tidak ditulis ya. Jadi 1 di sini. Oke. Sehingga sisi miring bisa ditentukan dengan menggunakan rumus Pitagoras. Pitagorasnya itu adalah 1 pangkat 2 ditambah x pangkat 2 pangkat 2 lagi, berarti akar dari 1 tambah x pangkat 4 ya. X pangkat 2 di pangkat 2 lagi, hasilnya x pangkat 4. Kemudian setelah dapat segitiganya ini dan dapat semua sisi-sisinya, kita kembali ke sini secant kuadrat. Secant itu fungsi secant dulu ya. Di rumus yang pertama tadi di awal pembahasan adalah miring samping. Iya. Kebalikan dari kosinus, miring samping ya. Miringnya di segitiga ini adalah ini akar 1 tambah x pangkat 4 ya. Ini sampingnya 1, sehingga kita dapatkan akar 1 tambah x pangkat 4 per 1. Hasilnya akar 1 tambah x pangkat 4. Inilah secant 2y tambah 1 sama dengan akar 1 tambah x pangkat 4. Itu secant. Sementara di soalnya adalah secant kuadrat di pangkat 2. Kita pangkat 2 saja. Pangkat 2 ini hasilnya x secant kuadrat 2y tambah 1. Ini di pangkat 2 berarti akarnya habis ya, hilang ya, jadi 1. Jadi sisa 1 tambah x pangkat 4. Oke.
Nah, ini dia ya. Nah, ini tadi yang disinggung ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, secant ini miring samping. Ya, ada ya, miring samping. Oke. Nah, jadi kesimpulannya tinggal kita substitusi masuk di sini. Iya, ini ya. Oke. Jadi kita dapatkan dy dx 1/1 tambah s pangkat 4. Ya, kayak gini ya, sama. Lanjut kesimpulannya, jadi turunan pertama dari 2y tambah 1 sama dengan arcus tang s pangkat 2 adalah x/1 tambah s pangkat 4. Inilah pembahasan soal yang keempat ya. Mudah-mudahan menambah semangat lagi untuk memperdalam materi ini ya. Oke, yang berikutnya atau pembahasan soal yang terakhir ya, yang kelima. Soalnya seperti ini. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan ARC tangen sin X. Ingat, perhatikan baik-baik. Jadi tangen, berarti ini sin X adalah sudut. Oke, pembahasan. Ini nih, ya bisa tidak dibesarkan karena sudah seperti ini memang ya. Langsung saja. Y sama dengan arcus tangen sin X. Nah, berarti tangen. Berarti kita dapat di sini. Ini jadi tangen Y. Ini hilang semua seperti di contoh sebelumnya sin X. Nah, inilah persamaan kita. Ya. Langkah selanjutnya kedua ruas ini kita turunkan seperti soal-soal sebelumnya, ya. Turunannya tangen yaitu secant kuadrat Y dy. Turunannya sin X cos X sehingga kita dapatkan persamaan ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita dapat apa? Sama ya dy dx. Dy dx. Ini cos X per secant kuadrat Y. Nah, sekarang ini cos X tidak ada masalah karena diterungkan terhadap X. Yang bermasalah ini lagi. Kita mau cari lagi di secant kuadrat Y. Nah, untuk mencarinya ini kita gunakan persamaan ini. Ya. Ingat tangen Y sama dengan sin X. Y berarti sudutnya. Tangen, ingat tangen. Rumusnya tangen itu depan per samping. Jadi depannya itu sin X. Kita gambar seperti ini. Nah, ini tangen Y. Ya. Jadi di depannya itu sin X. Sampingnya itu per 1. Jadi 1. Berarti yang kita mau cari adalah sudut miringnya. Nah, untuk mencari sudut miring yaitu akar dari 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 kan 1. Jadi 1 tambah sin X pangkat 2. Inilah sisi miring. Ya kan? Nah, coba kita lihat rumusnya lagi ya. Mudah-mudahan diingat. Tangan depan samping. Ini tadi depan samping. Pertanyaannya adalah secant. Secant itu rumusnya miring samping. Nah, ini secant ya. Miring per sisi yang di samping sudut. Jadi miringnya ini per sampingnya 1. Jadi kita dapatkan secant Y sama dengan akar dari 1 tambah sin kuadrat X. Nah, ini secant Y. Sementara di soalnya secant kuadrat. Nah, sisa kita kuadratkan ini. Secant kuadrat Y. Karena ini dikuadratkan otomatis ini juga harus dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan akibatnya akarnya hilang. Sehingga kita dapatkan 1 tambah sin kuadrat X. Ya. Nah, ini ya. Sama ya. Jadi tinggal kita ambil ini. Kita substitusi masuk ke sini. Sehingga kita dapatkan dy dx sama dengan cos X per 1 tambah sin kuadrat X ya. Atau jadi turunan dari Y sama dengan ARC tangen sin X itu adalah cos X per 1 tambah sin kuadrat X. Nah, inilah pembahasan contoh soal yang kelima. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Saya kira sampai di sini pembahasan kita dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembahasan materi kita di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video tadi bisa dipahami dengan baik dan tujuan kita di pembelajaran di pertemuan ini bisa tercapai. Baiklah anak sekalian, kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan soal latihan ya. Dan insya Allah soal latihan itu Bapak akan kirim di aplikasi Google Classroom-nya masing-masing.
silahkan dibuka ya, dikerja di buku catatannya masing-masing. Setelah itu bisa difoto atau di scan dan kirim kembali ke aplikasi Google Classroom-nya ya. Saya kira inilah yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa memberi semangat bagi anak-anakku sekalian untuk lebih giat lagi belajar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.